dalam hati dia nggak bakalan nyangka bisa dapat perunggu. Hari pertama tuh ya masih takut lah sama lawan-lawan. Besoknya lagi tanding, alhamdulillah di situ dapatkan rezeki. Untuk di Kwansin itu dalam 10 tuh mungkin hanya ada 1 orang yang seperti Rafia gitu. Akhirnya dia membuktikan dapat medali perunggu. Apapun keadaan kalian, syukurilah karena Tuhan punya rencana yang indah ke depannya. Di dalam air, wanita ini terlihat sama dengan wanita pada umumnya. Kecepatan dan gerakannya berenang di dalam air sangatlah terlatih. Bahkan semangatnya menyelusuri gelombang air lebih tinggi daripada wanita biasa. Dialah Rapia, seorang tunadaksa tanpa kaki yang utuh, yang berjuang menggapai mimpi dan prestasi dengan menjadi atlet renang nasional Paralimpik Komite atau NPC untuk Provinsi Riau. Awalnya dia bukan atlet lah sebenarnya, tapi melihat dari kegigihannya, dari cerita masyarakat, dan saya juga menyaksikan sebelum-sebelumnya mulai dari dia sekolah. Nah, dari dia sekolah itu dia mempunyai kemauan yang lebih lah, kemauan yang untuk maju, untuk berkembang. Nah, jadi kehidupan beliau itu berada di pinggiran sungai. Beliau ini Rapia yang kakinya tidak ada. Nah, dari situlah saya melihat, saya jumpai dia, saya datang ke rumah dia, jumpai orang tuanya untuk mengajak beliau gabung ke NPC. Nah. Wanita asal Kabupaten Kuantan Singingi ini sejak kecil sudah memiliki bakat berenang. Karena keahlian ini memang terbentuk secara alami, khususnya bagi masyarakat yang hidup tidak jauh dari sungai. Tidak terkecuali bagi seorang Rapia. Bahkan pada waktu masih SMP, Rapia sudah menjadi juara cabur renang di ajang Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda Riau untuk Kabupaten Kuantan Singingi. Ada dari SMP itu bakatnya udah nampak. Jadi pas di SMA kami tinggal tinggal memperbersih, memperjelas, mencarikan jalan kemana arahnya. Walaupun dia seorang disabilitas, tapi dia mampu menunjukkan diri itu bisa mendapatkan prestasi dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Tahun 2020, saat masih menjadi pelajar di SMA Negeri 2 Kuantan Mudik, Rapia bergabung dengan NPC Kwansin untuk dikembangkan bakatnya hingga memiliki mental seorang pemenang. ...2021 menjadi momen penting bagi Rapia. Untuk pertama kali, dirinya tampil di Pekan Paralimpik Nasional Peparnas Papua mewakili Riau pada cabur renang. Meskipun sempat tidak percaya diri dan gugup, namun Rapia mampu membuktikan dirinya bisa. Awalnya kan gak lolos. Awalnya semua kawan-kawan pergi. Kan nggak lolos kan. Terus sabar. Akhirnya terpanggil juga di situ.
terharu banget. Jadi ikut. Habis itu lama. Oh jadi bisa nih Pia nih katanya kan. Bagus nih katanya. Bisa nih dapat peluang katanya kan. Hari pertama kan masih grogi, masih takut lah sama lawan, kan kita baru nih. Nah, habis itu hari selanjutnya timbullah semangat nih. Lihat-lihat kawan-kawan sudah mendapatkan medali. Bisa lah, semoga bisa lah. Timbullah semangat. Bisa lah, semoga bisa berubah buat orang tua, maksudnya buat kehidupan kita lah. Timbul semangat, besoknya lagi tanding. Alhamdulillah di situ dapatkan rezeki. Waktu latihan tuh nggak nyangka, oh ternyata di waktu kita susah tuh ternyata ada kebahagiaan di depan nih. Lihat dia tampil dengan prestasi dia yang luar biasa, dia bisa tampil di tingkat nasional, itu sangat-sangat luar biasa. Kami tuh merasa apalah tuh kan, aduh, pokok nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah gitu kan. Memang luar biasa kan gitu. Senang, nggak kebayang Bang, kok seorang Rafia bisa ya. Jadi untuk keterbatasan fisik itu tidak menghambat seorang anak untuk meraih prestasi yang tinggi, Bang. Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Disinilah tempat pertama kali Rapia melihat dunia. Dari sini pula, Rapia berangsur menyadari hadir ke dunia dengan kekurangan fisik tanpa kaki yang tidak sama seperti manusia biasanya. Dari kecil punya kekurangannya. Ya, kaki itulah, tidak ada tapaknya. Memang dari lahir, jadi berjalannya sampai berjalan lututnya berjalan. Itu beda lah dari lain. Lain kan lengkap kaki tangannya. Satu itu kan tidak. Nomor 5 itu kan tidak. Mempunyai kekurangan fisik bukan berarti Rapia menyerah pada keadaan. Dia juga ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat dan bisa dikenang oleh orang banyak. Setidaknya untuk orang dekat yang ada di sekitarnya. Dia yang dulunya menganggap berenang hanya sebatas untuk bermain dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ternyata sungai ini yang membawanya menjadi seorang atlet renang NPC berprestasi. Awalnya berenang bagi Rapia memang terasa sulit, terlebih dengan keterbatasan fisik.
dukungan dari keluarga dan kawan-kawan, secara perlahan berenang ini terasa asik. Karena suka aja, karena sering mandi di sungai kan. Gitu, sering mandi-mandi di sungai sama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa berenang kan, nah jadi pengen gitu. Oh ya, awal-awalnya memang sulit. Tapi lama-lama kan terbiasa. Sulitnya di mana? Di kaki, bagian kaki. Susah geraknya. Buat semangat diri sendiri aja. Biar bisa lanjut hidup gitu. Kayak orang kan, orang bilang-bilangnya kan, masa ya sih bisa berenang kata orang itu. Rapia juga yakin, setiap orang yang punya kekurangan pasti juga punya kelebihan. Keyakinan Rapia ini mampu dibuktikan dengan semangat dan prestasinya dengan menjadi atlet renang NPC Kwansin. Rapia menjadi wanita pertama dari Kwansin yang mewakili Riau untuk Peparnas cabur renang di Papua 2021. Saya saja tidak nyangka saya bisa menjadi atlet seperti ini. Disinilah saya bisa mencari rezeki buat keluarga. Karena masyarakat dia bisa bangga sama kita yang seperti ini. Ayo kalau gini ya banggalah. Kalau dulu kita mana tahu kan. Kalau gini ya banggalah. Makanya untuk dia. Ada untuk bantu-bantu ekonomi dia kan. Bagaimanapun kita, siapapun kita di mata Tuhan itu sama. Pasti bisa untuk mendapatkan derajat yang tepat sesuai dengan kondisi fisik kita masing-masing gitu. Kami hanya membantu untuk bagaimana jalurnya kemana, ikutnya kemana, di mana arahnya untuk supaya prestasi yang dia miliki itu tidak hilang begitu saja sampai di SMA. Akhirnya cabangnya dapat, dia mengikuti, yaitu yang di Peparnas di Papua, Bang. Untuk di Kwansin, itu dalam 10 itu mungkin hanya ada 1 orang yang seperti Rapia gitu. Tidak banyak loh, Bang. Jadi kami yakin dengan kemampuan dia pasti bisa. Akhirnya dia membuktikan dapat medali perunggu. Jangan lupa bersyukur. Kalimat ini menjadi pedoman bagi Rapia dalam menjalani hidupnya. Sejak kecil, dia telah diajarkan untuk pantang menyerah. Banyak gunjingan dan omongan orang yang memandangnya rendah. Tapi bagi seorang Rapia, omongan itulah yang ingin dia bantah dengan membuktikan kepada mereka bahwa dia bisa membuat prestasi. Prestasi ini sekarang tidak hanya kebanggaan bagi dirinya, namun juga untuk keluarga dan orang-orang terdekatnya serta untuk daerahnya. Dulu pernah saya mendengarkan kata-kata orang, nggak ada gunanya katanya. Nggak ada gunanya katanya kan. Buat apalah kayak gitu tuh kata orang. Sering saya dengar itu masyarakat. Dulu saja saya pernah sempat masuk NPC ini. Masyarakat bilang, masa ya bisa berenang, dia kan kayak gitu katanya kan. Jadi disitulah saya semangat buat membuktikan saya bahwa saya bisa. Keluarga adalah salah satu yang memotivasi dirinya untuk terus meraih prestasi.
Memiliki suami dan seorang anak, Rapia yang sehari-hari juga menjadi ibu rumah tangga, tetap berusaha menjadi ibu terbaik, sehingga kelak bisa menjadi inspirasi bagi anaknya. Dan tidak menyerah, dengan selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang baik yang ada di sekitarnya. Kalau dia kekurangannya segitu, ya disitulah saya bisa yang bantu. Dimana kurangnya di situ saya bisa bantukan. Dia semangat untuk jenjang karirnya. Kemana dia mau ikut, ya kemana jalannya harus saya ikuti. Dimana kurangnya saya harus saya tutupi. Pokoknya si Rapia nggak nyerah di bidang atlet dia. Saya tidak memandang fisik atau kondisi dia. Ya, saya tulus mencintai dia. Tidak hanya di bidang olahraga, namun saat masih menjadi pelajar, Rapia juga dikenal sama dengan siswa lainnya, meskipun memiliki kekurangan. Rapia juga mampu mengharumkan nama sekolah dengan mencatatkan nama sebagai satu-satunya siswa dari SMA Negeri 2 Kuantan Mudik untuk meraih prestasi di tingkat nasional. Untuk seorang Rapia, untuk di sekolah itu sama dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman lain dengan peserta didik lain sama dia. Tapi yang membedakan itulah tadilah fisik, tapi untuk mengikuti mata pelajaran lain selain olahraga dia sama. Pas sama dengan teman-temannya lain, saya itu tadi untuk mengikuti pelajaran olahraga, saya seorang guru olahraganya, tentu saya memberikan sesuai dengan kemampuan dia, tidak sama dengan anak-anak yang lain karena dia seorang disabilitas. Ya, walaupun Kak Rapia itu memiliki sedikit kekurangan, dia tidak pernah patah semangat dengan kehidupannya. Sampai-sampai dia memiliki atau sampai-sampai dia bisa berenang ke Papua sana, mengharumkan nama SMA dan membanggakan Riau. Atas nama Silva Monalisa. Karir Rapia masih panjang. Jalan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi masih terbentang. Melihat semangat dan tekad Rapia, banyak yang percaya prestasi Rapia tidak hanya sampai di sini. Rapia pasti bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tidak hanya untuk Riau dan Kuantan Singingi, tapi kedepannya bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kalau menengok semangat Rapia tuh, ya kalau semangat dia 1, 2, 3 kan itu tuh luar biasa bang. Mungkin semangatnya tingkatannya 2 nih. Tapi kalau kami sebagai pengurus itu udah nyampe 4 tuh. Gimana supaya dia tuh bisa lebih maju lagi. Dan kami umpamanya melihat semangat dia sekarang kan mungkin saat ini dia mendapatkan medali perunggu. Mungkin untuk kedepannya target kami itu bukan perak lagi, harus emas. Jangan menyerah pada keadaan. Pesan ini yang selalu disampaikan Rapia kepada mereka yang mempunyai kekurangan. Karena Rapia yang awalnya hanya mencoba-coba, akhirnya bisa melangkah jauh lagi hingga ke jenjang nasional.
Kalau bukan dirinya, siapa lagi yang akan merubah nasibnya? Dan kalau tidak mencoba, mereka tidak akan tahu apa potensi yang ada pada diri mereka. Buat kawan-kawan semuanya, walaupun kita punya kekurangan, tapi kita punya kelebihan. Kita tidak boleh iri kepada orang lain, karena kita sendiri punya bakat. Apapun keadaan kalian, syukurilah. Karena Tuhan punya rencana yang indah ke depannya. Banyak jalan menuju sukses dan banyak cara yang diberi Tuhan untuk menggapai mimpi dan prestasi. Sebuah kemenangan bisa diraih di balik sebuah keterbatasan, seperti kisah seorang Rapia yang menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dengan potensi yang dimilikinya. Jangan kita menilai fisik kita lemah. Jadilah seorang yang bisa membanggakan kedua orang tua dalam apapun keadaan kita, karena kekuasaan Allah sudah bisa menyatakan di mana tempat kita untuk mencapai sukses. Jangan mengeluh dengan kekurangan yang dimiliki. Setiap ada kekurangan, pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rafia, seorang Rafia, luar biasa. Ayo kita minta berdoa, ya benar dapat nomor kan tuh, ya mendapat dia tuh kan, itulah kebanggaannya. Jadi aku tuh kan utang itu kan berdoa, jadi Yuli sampai niatnya kan, ya mendapatlah dia kan. Pokoknya yang penting bersyukur dalam hidup tuh, jalani saja. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi pokoknya semangat.